Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kuliah subuh yang saya cintai dan saya hormati, saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengerjakan ibadat sembahyang subuh. Badan sehat, langit cerah, alam terkembang, dan nikmat Allah berlimpah ganda datang kepada diri kita masing-masing. Pada waktu yang sudah-sudah di dalam memperkatakan soal-soal tasawuf agak panjang telah kita bicarakan tentang mahabbah, tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kasih, hubungan cinta, hubungan kasih sayang. Hampir 2 bulan pengajian kita tentang cinta ini. Sekarang setelah kita mengaji tentang cinta, kita akan terus kepada akibat dari cinta. Apa akibat dari cinta? Cinta itu sendirinya menimbulkan cemburu atau menimbulkan ghirah dalam bahasa Arabnya. Dalam keadaan yang lain, di dalam bahasa yang populer juga disebut fanatik. Kalau orang mengakui cinta kepada Allah tetapi tidak ada ghirahnya, orang yang mengakui cinta kepada agamanya tetapi tidak ada cemburunya apabila agama itu diganggu orang, apabila keyakinan hidupnya kepada Tuhan dicimoohkan orang misalnya, maka tidak ada baginya konsekuensi dari cinta. Sebab cinta itu menghendaki kesatuan pikiran kepada yang dicintai itu. Sekarang ini kita masuk membicarakan tentang soal ghirah itu. Soal cemburu itu. Ini panjang lebar juga dibicarakan. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Yang mula-mula dijadikan menjadi dasar ketika membicarakan tentang ghirah, tentang cemburu, atau dalam bahasa sehari-hari yang telah banyak kita pakai tentang fanatik, adalah sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Apa artinya? Sesungguhnya tidak lain yang diharamkan oleh Tuhanku ialah perbuatan yang keji, baik yang nyata atau yang tersembunyi. Jangan berbuat keji. Keji itu menimbulkan ghirah dalam hati orang yang beriman. Ini dijelaskan di dalam hadis yang dirawikan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun aghyar min Allah. Tidak ada sesuatu jua pun yang lebih cemburu dari Allah. Allah itu sangat pencemburu. Buktinya ialah dia mengharamkan segala perbuatan yang keji, baik yang terang atau yang tersembunyi. Allah tidak mau. Maunya Allah Ta'ala itu yang bersih. Jadi kita mesti berusaha. Tambah lama kita tambah bersih, tambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kita punya cinta berpadu dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat Tuhan Allah itu katanya dalam hadis ini, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Setengah daripada tanda cemburunya
Tuhan itu mengharamkan perbuatan yang keji, baik perbuatan itu nyata, kelihatan, atau perbuatan itu batin. Perbuatan yang misalnya yang zahir. Misalnya anak muda mengganggu seorang gadis, misalnya di tengah jalan, itu namanya perbuatan keji. Atau tidak kelihatan oleh orang lain, tapi dalam hati kita sendiri ada niat busuk. Nah, itu amabatan namanya. Kita ketawa dengan orang, tapi kita punya hati benci kepada orang. Nah, itu namanya yang batin itu. Kita hendak menganiaya kepada orang tadi. Nah, sebab itu maka dijagalah perbuatan yang lahir yang akan nyata kepada sesama manusia, atau akidah yang batin. Kalau sekiranya rasa-rasa batin itu masuk, lekas perangi. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Sehingga hilang perasaan-perasaan yang tadinya yang batin itu. Jadi di situ maka kecemburuan Tuhan itu pun dapat dihindarkan. Lantas kemudian sambungan hadis, wa ma ahadun habba ilaihi madah min Allah. Wa min ajli dzalika asna ala nafsihi. Tidak ada seorang pun yang lebih suka akan pujian melainkan Allah. Sehingga beliau sendiri pun asna ala nafsihi, memuji kepada dirinya. Jadi bagi Allah bukanlah namanya tawadhu', merendahkan diri kalau dia dikatakan Allahu la ilaha illa ana. Saya yang Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Itu bukan kesombongan. Tapi itu adalah daripada alamat kecintaannya Tuhan kepada pujian atas perbuatan Tuhan itu. Dan memang tidak namanya mengambil muka. Kalau kita lihat keindahan alam lalu Tuhan kita puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan dari seluruh alam ini. Maka Allah pun memuji kepada dirinya. Kemudian itu ma ahadun ahabba ilaihi al-'udhr min Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih disukai daripada orang yang merasakan kekurangan pada dirinya, mengakui kekurangan itu. Tuhan Allah tahu kekurangan kita itu, kelalaian kita itu, tidak tahu jalan. Maka dibuktikan oleh Tuhan hal itu dengan mengirim rasul-rasul. Dikirimnya rasul-rasul sejak dari Nabi Adam atau Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjuki kepada manusia jalan yang harus ditempuh di dalam kehidupan dunia ini. Jadi di dalam hadis yang sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Salmah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun pernah mengatakan, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairatullah an ya'ti al-'abdu mahram alaihi. Tuhan Allah itu menurut hadis yang sahih ini pencemburu. Orang mukmin pun pencemburu sebagai cemburunya Allah. Maka kirahnya Allah itu yaitu yang akan menimbulkan cemburunya Tuhan kalau ada hambanya yang sengaja berbuat barang yang dilarang oleh Allah. Itu Allah tidak suka. Dia cemburu keadaan demikian itu. Mengapa demikian? Nah, kalau tidak ada cemburunya itu tanda tidak ada cinta. Kita bawa saja misalnya kepada misal yang lahir dalam kehidupan kita sendiri. Kita mengatakan cinta kepada istri. Cinta sejati kepada istri. Tulus ikhlas sehidup semati. Lalu
Tentu kita tidak senang kalau ada orang lain yang pergi mengganggu istri kita itu. Kita cemburu. Lalu ada orang dibiarkannya saja istrinya bermain-main bersanda gurau dengan laki-laki lain. Nah, itu orang dikeragui cintanya. Tandanya cintanya itu tidak bulat. Atau barangkali orang itu dayus. Tidak ada lagi rasa cemburu dalam hatinya. Ini orang-orang celaka. Sebagaimana pepatah orang Arab. Fatana likulli musibatin fi dinihi wa idza yusabu. Fatina likulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yash'ur. Sangat harus perasaannya. Dia merasa cemburu kalau akan terganggu harta bendanya. Tetapi kalau agamanya yang tersinggung dia tidak merasa. Ini orang juga sudah orang sakit. Tidak ada kecemburuan sejati dalam dirinya. Jadi cemburu ini mesti ada. Kita sebagai umat yang beragama mesti ada cemburu. Karena dari sebab cinta kita kepada agama tadi. Misalnya ada orang injak-injaknya Quran. Lalu kita ketawa saja. Tandanya kita tidak beres. Tandanya kita tidak menghargai Al-Quran. Demikianlah seterusnya. Jadi cinta itu adalah akibat. Cemburu itu adalah akibat dari cinta. Termasuk di dalam cinta itu disebutkan di dalam surat dalam Quran, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nah, ini orang yang tidak timbul cemburu dalam hatinya. Apabila engkau baca Al-Quran, kami jadikan di antara engkau dan di antara orang-orang yang beriman, yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ada dinding penutup. Ya, benar. Misalnya, orang yang beriman didengarnya Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Apabila dibacakan orang kepadanya ayat Al-Quran bertambah imannya. Tapi ada orang saban hari membaca Quran. Tidak tergeser kepada hatinya. Cuma baca saja. Nah, itu hijab mastura. Ada dinding itu. Yang apatah lagi orang yang memang tidak senang mendengarkan Quran. Ka'anna fi idunaihi waqra. Seakan-akan dia menaruhkan penyumbah pada telinganya, tidak mau mendengarkan. Nah, ini orang hijab mastura. Tertutup telinganya. Sebab itu tidak ada gairahnya. Jadi jangan tuan tubuh kalau orang yang cintai kepada agamanya. Lalu dia sembahyang dia awal waktu. Atau dia dalam perjalanan. Hari sudah sore. Waktu asar sudah hampir habis. Sebagaimana saya baca di dalam satu surat kabar. Beberapa orang pengembara di London. Dia mau berangkat ke tempat lain. Waktu asar sudah hampir habis. Dia sembahyang di Hyde Park. Dia sembahyang. Dia sembahyang menjamak. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Karena dia adalah musafir. Tidak peduli dia apa dia ditonton orang. Tidak apa. Karena ghirahnya kepada agamanya. Jadi ini ujian ini. Apakah engkau cinta? Sebagaimana kaji kita yang sudah hampir 2 bulan yang sudah-sudah. Ya, saya cinta. Apa engkau ada cemburu? Oh, tidak. Tidak ada cinta engkau kalau begitu keadaannya. Hadirin, para pendengar yang saya hormati. Sebab itu
dikatakan oleh Suri As-Sakti kepada kawan-kawannya, mengapa ada orang yang terhijab tidak masuk Quran kepada hatinya? Tidak ada ghirah. Karena orang-orang yang kafir tidak ahli buat memahamkan kalamullah. Tidak ahli buat mengetahui ma'rifat kepada Allah. Buat tauhid kepada Allah. Buat cinta kepada Allah. So itu diantaranya. Dan diantara Rasulnya. Diantara kalam Tuhan. Diantara tauhid, ma'rifat. Semua itu terdinding bagi mereka. Tidak akan didapat yang demikian itu kalau bukan ahlinya. Oleh sebab itu maka dikatakanlah bahwa al-ghiratu manzilatun syarifatun azimatun jiddan. Ghirah itu adalah tempat kedudukan yang mulia, yang agung sekali. Jalilatul miqdar, sangat tinggi nilainya. Nah, di situ. Jadi ghirah itu yaitu tidak suka dicampuri, tidak suka diganggu gugat hubungan kita yang begitu mesra dengan yang paling kita cinta. Dan sangat kita menjaga agar cinta yang menghubungkan kita kepada yang kita cintai itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap melekat pada kita. Jangan terganggu oleh yang lain. Nah, disitulah maka dikatakan bahwa ghirah itu yang pertama sekali ialah ghirah kepada diri kita sendiri, kepada hati kita sendiri. Apakah baru yang dapat kita kerjakan buat mencapai cita kita mendekati Allah? Di manakah kekurangan kita? Bertambah kita banyak memikirkan itu. Bertambah menyesal kita kalau ada kekurangan. Bertambah kita buru lagi, menambah lagi. Menjauhi sifat-sifat yang tercela. Memenuhi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah ghirah yang menjadi keistimewaan dari jiwa yang suci, yang bersih, yang tinggi. Maka jiwa atau diri yang rendah tidak dapat mencapai itu. Menurut kemuliaan diri dan ketinggian cita-citanya, disitulah letak ketinggian yang akan dicapai pula oleh tingkat ghirahnya itu. Dibagi pula oleh ahli-ahli tasawuf ghirah itu. Ghirah Allah kepada hambanya dan ghirah hamba terhadap Tuhannya. Bagaimana ghirah Tuhan terhadap kepadanya, kepada hambanya? Yaitu bahwa Tuhan tidak suka kalau Tuhan itu dipersekutukan dengan yang lain. Tidak ada yang lain yang dapat engkau persekutukan, engkau samakan dengan Allah. Satu, ahad. Sehingga Bilal bin Rabah, ketika dia sudah dijemur di cahaya matahari, dihimpit badannya dengan batu, cuma tunjuknya saja yang bergerak, cuma tinggal tunjuk. Ahad, Allah satu, Allah satu. Nah, itulah. Di dalam badan menderita, hati senang. Karena teguhnya yang ghirah kepada keyakinan. Hadirin, bagaimana pula ghirahnya Tuhan kepada hamba, kepada Tuhannya? Ghirah kepada dirinya dan ghirah kepada orang lain. Adapun ghirah kepada Tuhannya, tidak dia jadikan amalnya, perkataannya, ahwalnya, waktunya, nafasnya selain untuk Tuhan.
mengganggu hubungan dengan Tuhan itu, timbul marahnya. Dan dia tidak mau kalau haknya dengan Tuhan itu dipandang enteng oleh orang yang memandang enteng. Hadirin yang terhormat, kita habisi hingga itu dulu. Agak 2-3 kali lagi kita bicarakan pula tentang hal ghirah itu. Ghirah akibat daripada mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.